Selebtubers, berita mengejutkan kali ini bukan datang dari para selebriti Korea, melainkan dari pemerintahan negeri Ginseng. Jagat maya dibuat heboh dengan pengumuman darurat militer Korea yang berlangsung selama beberapa jam saja. Kejadian ini langsung mencuri perhatian dunia, terutama di kalangan pecinta K-pop di tanah air yang ikut penasaran dengan situasi mendadak tersebut. Dilansir dari laman berita Korea Yonhap, Presiden Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 lalu. Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan aktivitas anti negara. Namun, tuduhan yang disampaikan Yoon itu tanpa didasari oleh bukti yang kuat dan konkret. Usut punya usut, kondisi darurat versi presiden ini ternyata cenderung berdasarkan situasi politik internal Korea Selatan ketimbang perkembangan situasi keamanan dengan korut. Pada akhirnya Kabinet Yoon menyetujui keputusan parlemen untuk mengakhiri penerapan darurat militer pada pukul 4.30 waktu setempat. Berita Korea Yonhap menyebutkan umur darurat militer ini hanya sekitar 6 jam saja. 야 카톡방에 남겨줘 지훈아. 공간 진입했다고. YTN 아이고, 야, 지금 이 새끼들! 안 돼! 사다리 적당히 밀어, 적당히 밀어! 뒤에 조심! 사다리 있어, 사다리! 내려오셔야 될 것 같아요, 이거. 나와주세요! Ini kan saya bertanya, perlu nggak jadi orang baik untuk masuk ke surga? Perlu, oke. Mari saya tes ya. Pernah nggak kamu mencuri? Saya juga. Pernah nggak kamu berbohong? Saya juga. Pernah nggak kamu membenci orang berkelahi? Ya, saya juga. Sekarang ingat saya bertanya, kalau Tuhan mengadili kita berdasarkan 3 perbuatan tadi saja, 3 saja, kita mendapatkan penghukuman apa kita dapatkan hadiah? Tentunya penghukuman. Nah, penghukuman terdengar seperti neraka pasti. Neraka. Tentunya kita tidak mau ke neraka, tapi kenyataannya semua manusia di dunia ini sudah gagal melakukan kesalahan. Tidak ada dari kita yang tidak pernah berbohong. Tidak ada dari kita yang tidak pernah mencuri. Kita semua telah bersalah. Oleh karena itu kita pantas mendapatkan neraka. Tapi karena kebaikan Bapa di surga, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan kita hidup yang kekal, supaya kita beroleh hidup yang kekal, teman-teman. Oleh karena itu, sekarang saya tanya, kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda, menurut Anda Dia menebus dosa kita berapa persen? 100% apa 50%? Tentunya 100%. Kalau Dia sudah tebus 100%, berarti sisa dosa di Anda berapa? No. Karena semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Dosa masa lalu dan masa depan kita, semua sudah Dia tanggung di atas kayu salib, karena Dia adalah Tuhan. Sewaktu kita masih berdosa, Dia sudah menebus kita. Dia sudah mati di kayu salib. Oleh karena itu, teman-teman, sekarang kalau kita masuk ke surga, karena kita sudah dinolkan, Dia sudah tebus kita. Berarti kita ke surga itu karena perbuatan baik kita sebagai manusia, apa karena perbuatan baik Yesus yang memberikan hadiah gratis ini kepada kita? Tentunya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, teman-teman, ingat, keselamatan itu gratis. Jadi kalau ada yang menyuruh Anda untuk mengerjakan keselamatan Anda patut mempertanyakan itu. Karena di Filipi 2 ayat 2-13 mengatakan, kerjakanlah keselamatan atau kebenaran sebab Roh Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Kalau kamu sudah mempunyai
Roh Kudus, maka dialah yang akan mengerjakan semuanya di dalam kamu. Dialah yang akan mengubahkan kamu dari dalam. Akan tetapi, darurat militer yang berlangsung singkat ini justru menyisakan drama yang panjang. Kini Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka hingga jenderal polisi dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup dengan atau tanpa kerja paksa. Saya update lagi ya tentang darurat militer yang kemarin. Jadi ini kenapa sangat kaget di masyarakat Korea dan internationally sangat jadi masalah besar itu karena itu yang pertama sejak demokrasi pada tahun 1987. Itu ada filmnya tentang itu. Terus Majelis Nasional setuju untuk mencabut pengumuman tersebut. Jadi jam 5 pagi kemarin Presiden Yoon telah mengadakan rapat kabinet dan telah menyatakan bahwa ia akan mengakhiri darurat militer. Tetapi di satu sisi ada inside jokes kita bilang Presiden Yoon melakukan semua ini demi istrinya. Jadi iya, memang di Korea istrinya sering dikritik karena dia pernah membuat banyak masalah. Misalnya dia merangkai survei pendapat umum. Terus dia bukan presidennya tapi dia terlalu ikut campur berlebihan. Terus dia pernah dapat sogokan tas Dior dari pendeta. Tidak boleh kan terima sogokan dari orang lain sebagai istri presiden. Jadi dari awal kenapa ini bisa jadi masalah darurat militer ini karena biasanya untuk mengumumkan darurat militer harus dari rapat kabinet. Tapi yang kemarin kejadian itu melanggar undang-undang dasar, jadinya masalah. Ya. Tapi jadi sekarang Korea seperti apa? Nah ini akan ada kumpulan massa besar untuk turunkan presiden dan ini bakal jadi karena kemarin tahun 2016 pernah kita turunkan presiden namanya Park Geun-hye dengan demo kami. Ya semalam kami ini takut benar karena kami pikir mungkin akan ada Korea Utara masuk di Korea Selatan karena lagi Korea Selatan itu sangat kacau kan. Dan terus ada satu foto tentang satu militer yang bersenjata lengkap minta maaf ke masyarakat Korea. Dari foto ini kita bisa tahu bahwa betapa situasi ini gilanya sampai tentara pun minta maaf ke masyarakat. Itu yang masalah. Iya, oke, update lagi ya. Berdasarkan pantauan di media sosial, terlihat sejumlah demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Presiden Yoon turun dari kursi kekuasaannya. Sayangnya, upaya memakzulkan Yoon ini gagal terlaksana sebab dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tidak terpenuhi. Salah seorang politikus PPP Choi Young-tae menganggap permintaan maaf Yoon telah membuatnya tidak mendukung pemakzulan kali ini. 여러분들 때문에 아직도 자리에 들어와 앉아주시기 바랍니다. 제가 이렇게 얘기했으니까 전달이 될 겁니다. 300표 중 가 198표, 부 102표로서 부결되었음을 선포합니다. Di sisi lain, gaduhnya situasi politik Korea Selatan ini juga dijelaskan secara detail oleh YouTuber Korea yang pernah tinggal di Indonesia, Jang Hansol alias Korea Rumit. Menurut Hansol, gaduhnya darurat militer ini memunculkan sebuah teori yang menyebutkan bahwa presiden diduga sengaja membuat kondisi darurat militer karena ingin mengamankan posisinya sebagai presiden. Namun begitu, kata Hansol, hingga saat ini teori tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Oke, halo guys, welcome back to Korea Rumit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kemarin tanggal 3 Desember malam hari tiba-tiba rame banget karena Presiden Korea yang bernama Yoon Suk Yeol menyatakan bahwa Korea akan memasuki fase darurat militer. Ini bakal tak jelaskan secara mendetail sesuai dengan kronologinya, jadi langsung kita mulai.
Semua ini berawal mula pada tanggal 3 Desember tahun 2024, lebih tepatnya pukul 10:23. Tiba-tiba Presiden Korea Yoon Suk-yeol membuat sebuah pernyataan yang menyatakan seperti ini, tak terjemahkan dalam bahasa Indonesia tentunya. Untuk membereskan ataupun membersihkan pihak pro-korut yang mengambil kebahagiaan dan juga kebebasan warga kita, saya mendeklarasikan darurat militer. Ini yang disampaikan oleh Presiden Korea. Jadi kalau berdasarkan pernyataan ini, yang dimaksud adalah ada pihak di dalam politik ataupun pemerintahan Korea yang pro Korea Utara, dan pihak ini berusaha mengambil kebahagiaan dan juga kebebasan warga Korea Selatan. Dan untuk melawan itu, Presiden harus ataupun terpaksa untuk membuat keputusan darurat militer. Sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya lebih tepatnya darurat militer ini apa? Apa yang dimaksud? Lebih tepatnya adalah mengambil alih kekuasaan untuk kebahagiaan bersama menggunakan pasukan militer. Alias untuk waktu sementara tentara yang akan mengambil alih untuk kebahagiaan kita semua. Nah, darurat militer itu kayak gitu artinya. Dan 17 menit setelah itu pada pukul 22.40 ini yang menarik. Baik dari partai politiknya Presiden dan juga partai politik lawan, kedua kepalanya ini yang bernama Han Dong-un dan juga Lee Jae-myung menyatakan bahwa ini merupakan pernyataan ataupun deklarasi darurat militer yang menyalahi peraturan. Bahkan bisa dibilang ini merupakan pernyataan darurat militer yang ilegal, alias ini nggak boleh karena seharusnya itu ada tahap ataupun prosedur yang harus diambil dulu sebelum Presiden bisa menyatakan darurat militer. Dan kalau berdasarkan berita yang beredar, bahkan beberapa pihak yang bekerja di ruang kepresidenan pun ada yang nggak tahu. Jadi terkesan ini sangat mendadak, dan di tengah malam akhirnya para DPR itu berkumpul di gedung DPR. Dan foto-foto ataupun video-video yang kalau lihat di sosmed dan juga dimanapun itu adalah foto yang diambil di gedung DPR ini, yaitu tentara pada datang, tentara naik tank, naik helikopter, semua datang ke sana untuk bisa dibilang mengambil alih daerah DPR itu. Tapi untungnya para anggota DPR ini berhasil masuk, dan jumlah DPR yang dibutuhkan itu adalah 150, namun yang hadir itu melebihi dari itu. Dan setelah melakukan rapat cepat, akhirnya pada pukul 1:01 pada tanggal 4 Desember dibukalah voting. Apakah para anggota DPR setuju atau tidak setuju? Untungnya tidak setuju, sehingga pada pukul 1:04 langsung dibacakan bahwa anggota DPR tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat oleh Presiden, sehingga pada pukul 1:10 semua anggota militer disuruh pulang dan mereka benar langsung meninggalkan gedung DPR untungnya. Dan pada pukul 4:26 subuh hari, Presiden Korea muncul lagi dan bilang seperti ini, "Oke, tentara sekarang udah kami pulangkan karena saya menerima hasil sidang yang dibuka di gedung DPR." Tetapi ternyata juga ada satu pesan yang disampaikan sama Presiden Yoon Suk-yeol. Nah, presidennya bilang kayak gini, "Tetapi melalui kesempatan kali ini saya juga ingin meminta kepada pihak DPR untuk memberhentikan diskusi berhubungan dengan penurunan presiden dan juga monopoli budget." Jadi kalau berdasarkan Presiden, ada pihak yang pro korup itu tadi, mereka ini berusaha untuk menurunkan dirinya dari kepresidenan. Dan juga ketika ada diskusi ataupun rapat berhubungan dengan pembajetan ataupun pembiayaan, ada pihak yang terus menolak sehingga negaranya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau berdasarkan Presiden ini bilangnya gini, seharusnya budgetnya itu dialokasikan di sini. Tapi ketika kita membuat rapat masalah pembiayaan, ada pihak yang terus menolak sehingga pembiayaannya ini tidak bisa dialokasikan sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga negara Korea ini tidak bisa beroperasi dengan sehat. Pernyataan seperti ini disampaikan dan selesai. Dan akhirnya pada pukul 4:40 pernyataan darurat militer ini benar dicabut secara total, benar-benar resmi. Dan sebenarnya pernyataan darurat militer ini pernah dibuat 45 tahun yang lalu, tahun 1979. Dan ini dinyatakan di tahun 2024, dan ini diangkat juga ataupun dibatalkan lagi hanya dalam waktu 6 jam. Sehingga warga Korea pun merasa kayak, mana ada presiden membuat pernyataan seperti ini di tengah malam? Ya sebenarnya waktunya nggak masalah, tapi di tengah malam dan tidak ada alasan yang jelas. Bahkan dalam waktu 6 jam ini dibatalkan. Yang berarti terkesan kayak presiden ini membuat sebuah keputusan tanpa sebuah alasan yang jelas. Dan bersamaan dengan ini cukup banyak warga-warga yang bingung. Sebenarnya aku pun ya agak bingung, karena kalau di Korea ini, kalau misalnya ada bencana ataupun ada informasi-informasi penting, kita itu bakal mendapatkan SMS emergency ataupun SMS darurat gitu. Tapi kemarin di saat presiden membuat pernyataan ini, semua warga itu nggak ada yang mendapatkan SMS ataupun notifikasi dari pemerintah bahwa presiden membuat pernyataan darurat militer. Harusnya kalau ini beneran darurat militer dan merupakan sebuah pernyataan yang darurat,
kenapa warganya nggak diberitahu? Kenapa penduduknya nggak diberitahu? Ya toh, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Bahkan aku pun kemarin malam langsung bilang ke Gina, kalau misalnya terjadi apa-apa, kamu kan warga negara Singapura, kamu pulang dan Ruel saat ini karena dia dual citizen, dia bisa ke Singapura. Terus kamu sama Ruel pergi ke Singapura. Kalau aku misalnya ini beneran perang, harusnya nggak bisa meninggalkan Korea, jadi harus di sini. Tapi kan berdua pulang. Bahkan aku pun kemarin malam di waktu yang sangat singkat itu kepikiran kayak gini, dan ini benar-benar sangat heboh ya toh beritanya. Jujur, hingga saat ini masih belum ada keterangan jelas kenapa Presiden membuat pernyataan ini. Karena kalau berdasarkan ruang kepresidenan, ya ada pihak pro-korut yang berusaha merusak Korea katanya. Tapi yang menjadi masalah gini, jangan-jangan partai politik lawanmu karena dia nggak setuju sama kamu bilang sebagai pihak yang pro-korut. Loh, siapa? Kan ini agak membingungkan ya toh. Bayangkan kalau di Indonesia Presiden membuat sebuah keputusan lalu ada pihak lain yang nggak setuju. Lalu Presiden bilang, oh ini pasti kamu ini pihak komunis. Nah, misalkan ada yang bilang kayak gitu, pasti lumayan bahaya ya toh, kecuali ada bukti atau gimana sehingga warganya pun bisa memahami keputusan itu. Tapi sekarang situasinya sama sekali tidak seperti itu. Dan diakibatkan itu muncul juga beberapa teori, oke, aku bilang teori kenapa tiba-tiba Presiden membuat pernyataan seperti ini. Mungkin polo-polo yang tertarik sama Korea sudah tahu kalau sebenarnya Presiden Yoon Suk Yeol sama istrinya, ibu negara, bapak negara ini cukup banyak keramaian. Untuk ibu negara lumayan banyak keramaiannya. Yang paling terkenal adalah masalah manipulasi harga saham. Dan sebenarnya lumayan banyak buktinya, tapi terkesan tidak dihukum-hukum. Dan bahkan akhir-akhir ini ternyata ada satu kayak tangan kanannya Yoon Suk Yeol di saat sebelum melakukan pemilihan ataupun pemungutan suara, ternyata ada satu orang yang bernama Myung Tae-gyun. Dia ini melakukan manipulasi opini publik. Dan ini orang sekarang berada dalam kondisi pemeriksaan. Sehingga orang-orang itu juga mikir, jangan-jangan ini orang punya bukti ataupun sebuah informasi yang bisa mencelakai ataupun mengancam Presiden. Sehingga satu-satunya cara Presiden untuk melindungi dirinya adalah menyatakan darurat militer biar dirinya nggak bisa diserang gitu. Nah, ini sebuah teori, tapi hingga saat ini kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Dan tentunya diakibatkan ini, Korea sangat ramai dan cukup banyak juga pihak DPR ataupun partai ataupun para pejabat politik yang bilang bahwa kita perlu menurunkan Presiden karena ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Nggak cuma bisnis di Korea sendiri, misalkan kayak Samsung, Hyundai, tiba-tiba dengan adanya pengumuman seperti ini, tentunya harga saham ataupun bisnis yang mau dilakukan bakal ada masalah. Bahkan kayak temanku kemarin, aku ngeliat dia ngepost story, dia bisnis di Korea gitu. Dikarenakan ini, tiba-tiba tamu-tamu dari Indonesia mau batal ataupun nggak jadi. Nah, gimana? Memang Presiden bisa jadi menyatakan sebuah pernyataan seperti ini ketika dibutuhkan. Tapi kalau misalnya benar-benar dibutuhkan, kan nggak seharusnya dibatalkan dalam waktu 6 jam ya toh. Nah, sekarang gimana warga-warga yang melakukan bisnis dan dirugikan akibat pernyataan ini? Bagaimana dengan bisnis-bisnis di Korea yang dirugikan dengan ini? Ya toh, ini tentunya mengakibatkan sebuah kerugian yang cukup besar. Apalagi sekarang sebenarnya kondisi ekonomi di Korea ini cukup buruk. Bahkan cukup banyak berita-berita yang bilang bahwa kayaknya Korea bakal mengalami financial crisis ataupun krisis ekonomi dekat-dekat ini karena harga rumah yang terlalu mahal dan juga jumlah hutang yang dimiliki Korea ataupun warganya ini udah terlalu besar. Dan buat polo-polo yang mungkin tinggal di Korea bakal bisa merasakan bahwa sekarang ini ekonomi di Korea sungguhan nggak terlalu bagus. Orang-orang pada menghemat uang, semua pada kayak agak gimana ya, ekonominya nggak terlalu mulus. Aku tanya cukup banyak orang-orang Korea yang melakukan bisnis, yang konsumennya orang Korea itu pada bilang bisnisnya itu nggak terlalu baik. Ya memang ada bisnis yang tetap lancar, tetapi secara keseluruhan ini kurang bagus. Hanya beberapa yang masih ngejos dan mereka mungkin nggak terlalu mengalami dampaknya. Apalagi bisnis-bisnis yang ekspor. Apalagi sekarang kurs US dollar itu tinggi banget. Dan bahkan diakibatkan pernyataan ini, kemarin malam 1 US dollar yang seharusnya 1.400 Korea won itu sempat menyentuh angka 1.450. Ya bayangkan misalnya rupiah sekarang 1 US dollarnya 15.000 rupiah, tapi diakibatkan sebuah pernyataan yang dibuat oleh Presiden, kursnya ini sempat nyentuh 16.200 ataupun 17.000. Bayangkan dampaknya ya nggak sampai 17.000, ya 16.000 gitu. Tentunya ini sangat-sangat nggak bijak ya toh. Ya, jadi kondisinya sekarang seperti ini. Kayaknya aku udah menjelaskan semua kejadiannya, nggak ada lagi yang perlu tak jelaskan. Jadi polo-polo sekarang udah jadi tahu. Makasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.
Namun yang gak kalah mencuri perhatian adalah aksi demo di Korea Selatan terkait imbas darurat militer tersebut. Dari video yang beredar, para demonstran tampak memutarkan lagu APT milik Rose Blackpink lengkap dengan light stick seperti hendak menonton konser. Suasana demo pun sukses membuat geger dunia maya karena berbeda dari aksi demonstrasi di negara lainnya yang kerap diwarnai aksi ricuh dan penuh ketegangan. Wah, demo di Korea Selatan ini memang beda banget ya. Apakah ini jadi bukti kreativitas masyarakat Korea dalam menyampaikan aspirasinya? Atau malah dianggap kurang serius? Gimana menurut kalian di Selebtubers? Aksi demo kayak gini efektif nggak sih? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Bye-bye.